Bu Wiwi, untuk Pak Gede minta tolong atau di share screen nggih? Oke, sudah tiang rekam nih Bu. Maksudnya di share screen Pak Gede. Oh, share screen ya. Iya. Yang Share. Ya, PPT-nya ya. Ya, sudah. Oke, baik kita langsung mulai aja nggih, Bu Wiwi. Selamat pagi yang terhormat Dewan Penguji, Ibu Niputuwi Oktaviani dan mahasiswa yang teruji Gede Putra Senanjaya. Siang hari ini kita hadapkan pada ujian kian mahasiswa dengan judul pemberian terapi senam aerobik low impact pada Tuan IWS dengan gangguan halusinasi pendengaran di ruang Arjuna, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Pelaksanaan ujian akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi penyajian, kedua adalah sesi tanya jawab dari Dewan Penguji, kemudian yang terakhir adalah sesi penyampaian kesimpulan lulus atau tidaknya mahasiswa yang teruji. Baik, sebelum dimulai mungkin dari Pak Gedenya, Wentan ada daftar alat, ada yang mau disampaikan? Daftar alat, nggak ada perbaikan ya. Baik, kalau nggak ada, saya persilakan untuk mulai presentasinya dari sekarang. Saya kira 10 menit aja cukup ya, jadi cukup poin-poinnya aja. Silahkan. Terima kasih Bu Desa, terima kasih Bu Wiwi. Izinkan pada kesempatan ini kami memaparkan hasil karya ilmiah kami dengan judul pemberian senam aerobik low impact pada Tuan IWS dengan gangguan halusinasi pendengaran di ruang Arjuna Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Adapun latar belakang karya ilmiah ini di mana masalah kesehatan jiwa merupakan penyakit yang belum mendapatkan tempat yang bijak dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Banyak kasus gangguan jiwa yang tidak dilaporkan atau ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Jumlah penderita gangguan jiwa di masyarakat sangat tinggi, yaitu sekitar 1 dari 4 penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Skizofrenia merupakan salah satu bentuk psikosis yang sering dijumpai di mana 90% dari penderita skizofrenia mengalami halusinasi. Menurut dari data hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, di mana kami dapatkan data yaitu angka prevalensi skizofrenia di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 7 per mil rumah tangga dari sebelumnya 1,7 per mil di tahun 2013. Untuk di Provinsi Bali diperkirakan prevalensi penderita skizofrenia sebanyak 11 per mil dan merupakan prevalensi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, jumlah pasien rawat inap yang mengalami halusinasi pendengaran dari selama 4 bulan di awal tahun 2021, yaitu bulan Januari sejumlah 75, bulan Februari sejumlah 59, bulan Maret sejumlah 71, dan bulan April sejumlah 83. Penyebab terjadinya peningkatan jumlah pasien halusinasi disebabkan karena pasien salah satunya adalah putus obat dan pasien tidak mempunyai kegiatan rutin atau aktivitas yang secara terjadwal. Apabila keadaan halusinasi ini terus-menerus berlangsung, maka pasien akan memiliki gangguan dalam memprosesikan stimulusnya. Semakin awal pasien ditangani, maka semakin dapat dicegah pasien yang lebih berat pada pasien halusinasi pendengaran. Adapun penata laksanaan pasien dengan halusinasi pendengaran dapat dilakukan dengan terapi farmakologi, kemudian bisa dilakukan dengan terapi ECT dan terapi modalitas. Salah satu terapi modalitas yang bisa diberikan yaitu terapi okupasi, di mana terapi okupasi tersebut salah satunya adalah terapi senam aerobik low impact. Senam aerobik low impact dapat mempertahankan aliran darah ke otak, meningkatkan nutrisi, memfasilitasi metabolisme neurotransmitter dan seluler yang mendukung dan menjaga fungsi otak.
serta dapat meningkatkan aliran darah ke otot, sehingga dapat meningkatkan nutrisi bagi tubuh, meningkatkan cadangan energi pada otot yang tentunya akan dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran, dan tentunya akan meningkatkan kesehatan mental pula. Berdasarkan studi pendahuluan yang kami lakukan pada tanggal 4 November 2021 di Ruang Arjuna, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dengan metode wawancara, didapatkan 5 pasien yang mengalami halusinasi terkait dengan gejala yang dialami seperti isi, frekuensi, situasi, pencetus, dan respon terhadap halusinasi. Maka kami dapatkan 3 pasien yang salah satunya tuan WS mengatakan sering mendengar suara-suara dan hampir setiap ketika bersendiri dan tanpa kegiatan. Pasien sering ketakutan dan mondar-mandir di ruangan. Sementara 2 pasien lainnya mengatakan sering mencium bau aneh pada sore hari karena tidak ada kegiatan yang dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana analisis pemberian senam aerobik low impact pada tuan WS dengan gangguan halusinasi pendengaran di Ruang Arjuna Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini, tujuan umumnya adalah mampu mengelola asuhan keperawatan jiwa pemberian senam aerobik low impact pada tuan WS dengan gangguan halusinasi pendengaran di Ruang Arjuna Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Tujuan khususnya yang pertama, mampu melaksanakan pengkajian keperawatan pada tuan IWS dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran. Yang kedua, mampu menegakkan analisis keperawatan pada tuan WS. Yang ketiga, mampu menentukan rencana asuhan keperawatan pada tuan WS. Yang keempat, mampu melaksanakan intervensi asuhan keperawatan pada tuan WS. Yang kelima, mampu melaksanakan evaluasi pada tuan WS. Yang keenam, mampu menganalisis intervensi senam aerobik low impact dengan teori dan jurnal yang terkait. Adapun manfaat penulisan karya ilmiah ini, manfaat teoritisnya yang pertama diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan sebagai bahan pengembang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keperawatan jiwa. Yang kedua diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu keperawatan khususnya sebagai acuan bagi penelitian berikutnya. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi penulis diharapkan dapat melatih kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa pemberian senam aerobik low impact. Yang kedua bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi keluarga dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga maupun anggota masyarakat dengan gangguan halusinasi pendengaran agar dimotivasi dengan terapi senam aerobik low impact untuk melakukan aktivitas mengontrol halusinasi pendengaran. Yang ketiga bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan tindakan keperawatan senam aerobik low impact pada pasien halusinasi pendengaran. Yang keempat, bagi institusi pendidikan diharapkan sebagai bahan pustaka dan menambah literatur dalam penatalaksanaan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan. Yang terakhir, bagi penulisan selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan teori yang telah didapatkan dalam karya ilmiah selanjutnya. Adapun tujuan pustaka yang kami cantumkan di sini, yang pertama adalah konsep dasar halusinasi, yang kedua konsep senam aerobik, yang ketiga adalah konsep dasar asuhan keperawatan jiwa halusinasi pendengaran. Adapun pohon masalah yang kami paparkan di sini, di mana etiologi dari masalah ini adalah isolasi sosial, kemudian core problemnya adalah halusinasi pendengaran, yang terakhir efeknya adalah risiko perilaku kekerasan. Pohon masalah ini kami gunakan sebagai acuan untuk memberikan intervensi nanti, terutama intervensinya kami tekankan adalah pada etiologi dan core problemnya. Kemudian berikut rencana strategi pelaksanaan yang akan kami berikan kepada pasien. Untuk strategi pelaksanaannya yaitu ada 4. Pertama SP1, strategi pelaksanaan 1. Untuk strategi pelaksanaan pasiennya yaitu identifikasi halusinasi yang dialami pasien meliputi isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan dan respon. Yang kedua, jelaskan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, minum obat dan bercakap-cakap melalui kegiatan. Yang ketiga, latih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik.
Yang keempat, masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik. SP2-nya, yang pertama adalah evaluasi kegiatan menghardik, kemudian beri pujian. Yang kedua, latih cara mengontrol halusinasi dengan minum obat. Yang ketiga, masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik dan minum obat. Untuk SP3-nya, yang pertama, evaluasi kegiatan latihan menghardik dan minum obat, kemudian beri pujian. Yang kedua, latih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi. Yang ketiga, masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap. Kemudian yang terakhir adalah SP4. Yang pertama, evaluasi kegiatan latihan menghardik dan minum obat, bercakap-cakap, kemudian beri pujian. Yang kedua, latih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian, mulai 2 kegiatan. Yang terakhir, masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan kegiatan harian. Untuk strategi pelaksanaan pada keluarga, belum bisa kami terapkan di sini karena situasi masih pandemi. Di sini untuk rumah sakit jiwa masih melakukan pembatasan terhadap kunjungan pasien. Adapun laporan kasus kelolaan yang bisa kami paparkan di sini untuk pengkajian keperawatannya, pengkajian dilakukan pada tanggal 7 November 2021 di Ruang Arjuna, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Keluhan utama saat pasien masuk rumah sakit adalah mengamuk dan mengganggu tetangga di sekitar. Keluhan saat pengkajian, pasien mengatakan mendengar suara-suara aneh dan tidak mengenal suara itu berasal dari mana. Menurut pasien, suara tersebut meminta agar dia menyanyi dalam bahasa Bali dan bercakap-cakap. Pasien tampak kadang berbicara dan tertawa sendiri. Pasien diantar oleh keluarganya. Ketika ditanya siapa yang mengantar ini, pasien hanya tersenyum saja. Ketika ditanya bagaimana perasaan hari ini, pasien menjawab biasa saja. Pasien tiba-tiba bilang banyak nanya dengan nada tinggi. Ketika ditanya keluhannya apa, pasien mengatakan saya tidak sakit apa-apa. Pasien bercerita tidurnya sering terganggu pada malam hari karena mimpi buruk. Untuk anamnesa dari keluarga pasien, adik pasien mengatakan kalau di rumah pasien dikatakan mengamuk, melempar barang-barang dan merusak barang-barang sejak 2 hari terakhir. Pasien sering marah-marah dan berteriak seperti ada yang dilihat dan didengar. Pasien sejak 2 bulan terakhir sering mengurung diri di kamar, keluar kamar hanya makan dan bertoilet saja. Diagnosis keperawatan yang kami temukan di sini adalah halusinasi pendengaran. Untuk perencanaan keperawatan yang kami akan berikan di sini yaitu ada 4 strategi pelaksanaan pada pasien gangguan halusinasi pendengaran seperti yang sudah kami paparkan tadi. Intervensi keperawatan, di mana strategi pelaksanaan yang sudah kami paparkan tadi tersebut kami berikan setiap hari dari tanggal 7 sampai 11 November. Kemudian untuk senam aerobik low impact-nya kami berikan dengan frekuensi 3 kali seminggu selama 2 minggu, jadi total ada 6 kali pertemuan senam aerobik low impact. Sebelum diberikan senam aerobik low impact, kami ukur dulu kemampuan pasien mengontrol halusinasi pendengaran dan kami dapatkan hasil skor 11 dengan yaitu menunjukkan kategori mampu sebagian dalam mengontrol halusinasinya. Kemudian evaluasi keperawatannya, evaluasi setelah diberikan terapi senam aerobik low impact selama 2 minggu, kami dapatkan hasil observasinya pasien sudah mampu mengontrol halusinasi pendengarannya dengan kenaikan skor dari 11 menjadi 19, di mana pasien mengatakan suara bisikan tersebut sudah tidak terdengar lagi. Pasien tampak mampu beraktivitas seperti bersih-bersih dan melakukan olahraga senam.
Pasien mengatakan akan menerapkan cara menghardik, bercakap-cakap, rajin minum obat, latihan aktivitas fisik, dan senam secara rutin. Untuk hasil pembahasannya, karya ilmiah ini kami laksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, khususnya di Ruangan Arjuna, dari tanggal 7 November sampai tanggal 20 November 2021. Adapun hasil analisis intervensi senam aerobik low impact yang kami paparkan di sini, ada 6 jurnal yang berkaitan dengan senam aerobik low impact yang bisa kami paparkan. Yang pertama yaitu Srianto 2015 dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh senam aerobik low impact terhadap skor halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amini Bunda Hutomo Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah, mengatakan bahwa didapatkan hasil bahwa ada penurunan yang signifikan skor halusinasi setelah diberikan intervensi senam aerobik low impact. Yang kedua, penelitian dari Juli 2015 dengan judul efektivitas senam aerobik low impact terhadap penurunan skor halusinasi menyatakan hasil bahwa ada penurunan signifikan skor halusinasi setelah diberikan intervensi senam aerobik low impact. Yang ketiga, ada jurnal dari Kirana 2014 dalam penelitiannya berjudul efektivitas senam aerobik low impact terhadap aggression self control pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan, menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan aggression self control yang signifikan pada kelompok eksperimen setelah diberikan intervensi senam aerobik low impact. Kemudian jurnal penelitian dari Subagio 2015 dengan judul penelitian tentang pengaruh terapi senam aerobik low impact terhadap kemampuan berinteraksi pada pasien isolasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Dr. Aminuh Bunda Hutomo Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh terapi senam aerobik low impact terhadap kemampuan berinteraksi pada pasien isolasi sosial. Kemudian penelitian dari Purnamasari 2011 dengan judul pengaruh senam aerobik low impact terhadap penurunan tingkat depresi pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar, menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan aerobik low impact terhadap penurunan tingkat depresi pada narapidana wanita di Lapas Denpasar. Terakhir, ada jurnal penelitian dari Ngapiem 2016 dengan judul penelitian pengaruh terapi senam aerobik low impact terhadap tingkat depresi pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sujarwa di Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa ada pengaruh terapi senam aerobik low impact terhadap tingkat depresi pada pasien skizofrenia Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sujarwadi Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Adapun alternatif pemecah masalah yang dapat dilakukan atau rencana tindak lanjutnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pasien mengontrol halusinasi pendengaran adalah pemberian terapi senam aerobik low impact yang dilakukan secara terjadwal dan rutin. Kegiatan tersebut dapat dilakukan tidak hanya pada satu pasien, tapi bisa dilakukan secara bersama-sama dengan pasien lainnya. Karena senam aerobik low impact ini memiliki efek yang positif terhadap pasien gangguan jiwa lainnya. Nah, kesimpulan dari karya ilmiah ini, pengkajian pada Tuan IWS mengatakan bahwa pasien masih mendengar suara-suara bisikan frekuensi 1-2 kali sehari, di mana hasil pengukuran kemampuan pasien mengontrol halusinasi pendengaran sebelum diberikan terapi senam aerobik low impact didapatkan skor 11 yang menunjukkan kategori mampu sebagian. Diagnosis keperawatan utama pada pasien Tuan IWS adalah halusinasi pendengaran. Rencana keperawatannya akan diberikan berdasarkan 4 strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi, serta tindakan tambahan yang diberikan adalah terapi senam aerobik low impact. Intervensi keperawatan tambahan berupa
terapi senam aerobik low impact dilaksanakan selama 15 menit dalam 2 minggu, di mana dalam 2 minggu tersebut terdapat 6 sesi pertemuan. Hasil evaluasinya, pasien mengatakan sudah mampu mengontrol halusinasinya, di mana hasil pengukuran kemampuan pasien mengontrol halusinasi setelah diberikan terapi senam aerobik low impact didapatkan skor 19 yang menunjukkan kategori mampu mengontrol halusinasinya. Kemudian saran yang pertama bagi fasilitas kesehatan, diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan alternatif bagi perawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa, khususnya dalam merawat pasien halusinasi pendengaran dan dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal. Bagi keluarga pasien, diharapkan keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan halusinasi pendengaran disarankan menerapkan terapi senam aerobik low impact setelah pulang dari perawatan rumah sakit jiwa. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan diharapkan karya ilmiah ini dapat menambah sumber referensi untuk membantu proses pembelajaran proses kekuatan jiwa dan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan pengetahuan agar peserta didik mampu melaksanakan terapi senam aerobik low impact kepada pasien yang mengalami halusinasi pendengaran. Kemudian yang keempat, bagi penulis selanjutnya, dengan adanya karya tulis ini diharapkan bagi ilmu perawatan agar bisa menjadi acuan untuk pengembangan ilmu perawatan yang komprehensif, khususnya keperawatan jiwa. Berikut rekomendasi foto pemberian senam aerobik low impact yang kami lakukan. Sekian pemaparan dari kami. Waktu kami kembalikan ke Ibu Desa. Baik, terima kasih Pak Sainan ya. Silakan ditutup untuk share screen-nya. Kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab. Silakan kepada Bu Wiwi selaku penguji utama untuk menguji. Silakan Bu Wiwi. Terima kasih banyak Bu Desa atas waktunya. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Bu. Saya pertama mengucapkan selamat karena Bapak sudah menyelesaikan karya ilmiah akhir ya dengan baik. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa poin yang ingin saya klarifikasi ya. Saya sangat tertarik, saya ambil dari belakang aja di slide Bapak ada foto ya di sana ya terlampir. Oke. Foto itu kan rame-rame ya Pak ya? Oke. Berarti Niki udah kegiatan rutin di rumah sakit? Kegiatan ini belum dilaksanakan secara rutin Bu. Selama ini belum untuk kegiatan untuk pasien halusinasi pendengaran. Selama ini kami yang intervensinya yang diberikan yaitu 4 SP tadi itu Bu. Terus Niki pas kegiatan apa Pak? Kenapa bisa beramai-ramai fotonya? Pas intervensi keperawatan itu, pas intervensi yang kami berikan itu Bu. Jadi Bapak berikan Nika bukan hanya kepada pasien Bapak, tetapi pasien yang kepada lainnya pasien juga. yang lain. Memang pasien yang lain halusinasi juga Pak atau gimana? Tidak halusinasi, cuman kami ikutkan juga Bu. Alasannya? Alasannya supaya supaya tidak terjadi kecemburuan antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Oke, kecemburuan antara satu pasien dengan pasien yang lain. Oke, nah, saya anggap begitu ya. Oke Pak, kita ke abstrak dulu deh. Bapak di sini ketika Bapak menyusun abstrak itu sudah bagus ya. Jadi tujuannya sudah jelas. Metodenya yang ingin saya tanyakan. Niki dalam pemberian senam aerobik low impact kan ada 6 kali pertemuan dalam 2 minggu. Diberikan pada sore hari pukul 16 selama 15 menit. Berarti Bapak dinasnya sore terus berarti ya? Diusahakan sore pada saat pemberian intervensi. Kenapa sore hari? Karena pada pagi hari itu pasien
ada kegiatan namanya rehabilitasi di sini, di mana supaya tidak mengganggu jadwal yang ada di rumah sakit, jadi kami berikan pada sore hari, Bu. Oke, yang foto yang tadi sore hari apa pagi hari, Pak? Sore, Bu. Sore, foto yang tadi Oke. sore hari, nggih. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak, ini kan diberikan 6 kali pertemuan dalam 2 minggu gitu ya. Oke. Referensi siapa yang Bapak gunakan untuk dasar evidence base-nya, siapa untuk dasar Bapak melakukan intervensi? Intervensinya, referensinya kami ada di sini. Ada, pernah saya baca ada intervensi pemberian senam aerobik itu diberikan 3 sampai 5 kali per minggu. Saya kutip dari Andini tahun 2016, Bu. Oke, Andini tahun 2016 sudah terlampir di pembahasan Bapak Andini tahun 2016? Di pembahasan belum kayaknya. Kok bisa Pak, Bapak pakai intervensi orang, tetapi Bapak nggak tampilkan itu referensinya? Saya cantumkan cuma di tinjauan pustaka aja, Bu. Oh, di tinjauan pustaka saja, tetapi di pembahasan nggak dicantumkan. Pembahasan belum saya cantumkan, Bu. Ya, karena saya lihat nggak ada tuh, adanya cuma tahun 2015, 2013, 2014 gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. Kenapa Bapak lebih memilih aerobik low impact? Memangnya selama ini untuk halusinasi pendengaran tidak ada intervensi lain? Atau memang low impact ini yang lebih efektif? Karena menurut jurnal yang saya baca, Ibu, senam low impact ini yang paling efektif diberikan pada pasien halusinasi pendengaran, Bu. Dibandingkan intervensi apa? Dibandingkan dengan saya belum membandingkan dengan intervensi yang lainnya, cuman ada jurnal yang yang mengatakan bahwa aerobik low impact itu efektif untuk pasien halusinasi pendengaran. Dikatakan lebih efektif berarti ada pembanding dong, Pak. Ya, misalnya Bapak belanja di Indomaret bandingkan dengan Alfamart, yang mana yang lebih murah, kan berarti ada pembanding. Begitu juga dengan intervensi. Dibandingkan dengan intervensi A dengan aerobik, yang mana yang lebih efektif? Berarti ada pembanding gitu. Kenapa Bapak lebih memilih low impact? Nah, itu yang saya tanya sekarang. Bapak membandingkan dengan intervensi apa sehingga mengatakan bahwa si aerobik low impact ini yang memang benar nih untuk halusinasi pendengaran? Ya, oke, baru terbuka kan? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, kenapa saya membahas ini? Sekarang saya kasih masukan aja. Jadi saya udah tahu nih gambarannya. Bapak sebenarnya sih udah bagus ini ya, Pak ya. Secara penulisan sudah bagus, kemudian dari abstrak juga udah kelihatan gitu, abstraknya itu ngomong apa sih, hasilnya udah sesuai atau belum di bawahnya gitu ya. Hanya saja yang perlu Bapak lengkapi, ini saya langsung masuk ke bab 4. Itu baru Bapak cek bab 4. Ya. Di bab 4 ada poin analisis intervensi dengan konsep evidence based practice, kan gitu ya Pak ya? Ya, yang poin 4.3. Seharusnya di poin itu Bapak compare dulu selama ini untuk mengatasi halusinasi dengar itu ada intervensi apa saja sih? Bapak bandingkan, misalnya nih ada intervensi A, B, dan C. Bapak bandingkan ketiga itu. Yang mana ternyata selama ini lebih efektif untuk halusinasi pendengaran. Berdasarkan jurnal si A, si B, si C, si D, si F, ternyata lebih banyak pakai si aerobik low impact. Makanya saya memilih aerobik low impact. Jadi Bapak kasih comparing dulu nih penelitian-penelitian apa. Selama ini sebenarnya ada tidak selain aerobik low impact yang mengatasi halusinasi pendengaran?
Selama ini intervensi yang diberikan hanya intervensi berdasarkan 4 SP tadi itu Bu. Untuk senam aerobik low impact belum pernah diberikan gitu. Sama sekali tidak? Sama sekali Bu. Bukan di Bapak, di pasien Bapak, tetapi penelitian-penelitian lain. Penelitian lainnya. Ya. Kan pasti ada penelitian-penelitian lain tuh. Ada apa misalnya? Coba sebutkan. Ada terapi musik bisa diberikan pada pasien halusinasi. Kemudian apa lagi namanya? Terapi apa lagi ya? Nah, Bapak comparing dulu itu. Terapi musik dengan terapi A dengan aerobik low impact. Gimana keefektifannya? Ternyata yang selama ini sudah dilakukan, misalnya aerobik, terapi musik, cuman menurunkan sedikit, ya sedikit. Berapa ini hasil skor halusinasi, ngontrol halusinasi kan ada skornya ya Pak ya? Iya ada. Nah misalnya dia cuma nurunin 2 skor aja, sedangkan aerobik low impact itu bisa menurunkan sampai 5 atau 6 skor. Makanya lebih efektif si aerobik low impact dan menjadi dasar Bapak melakukan penelitian ini. Baru nanti di bawahnya, di paragraf berikutnya, Bapak di poin nomor 4.4, baru Bapak bahas siapa saja sih yang sudah melakukan senam aerobik low impact, penelitian siapa. Dengan kasus depresi, dengan kasus ternyata memang halusinasi dengar di tempat yang lain. Itu yang Bapak bahas. Kemudian tambahannya di poin 4.4 adalah hasil intervensi Bapak setiap harinya terhadap pasien. Misalnya nih, kok di pasien saya skornya itu cuma turun dari 11 ke 19, jadi sekitar 8 ya, 8 skor ya. Nah, padahal kalau penelitian lain itu bisa sampai 10 skor dia. Apa yang berbeda? Itu Bapak bahas di konsep dan penelitian terkait. Gitu ya Pak ya. Jadi jelas nanti alasannya kenapa Bapak milih aerobik low impact, nggak jelas di sini atau belum jelas karena Bapak belum punya pembandingnya. Yang mana efektif gitu Pak. Kalau Bapak udah tekankan, nah ternyata aerobik low impact ini bisa meningkatkan skor, dia mengontrol sampai 6 dibandingkan dengan intervensi yang lain, itu menjadi alasan Bapak memilih aerobik low impact. Kemudian di poin 4.4 Bapak bahas itu aerobik low impact, siapa saja sudah melakukan penelitian, minimal 5 jurnal. Kemudian intervensi siapa yang Bapak gunakan untuk diterapkan ke pasien Bapak, itu harus jelas. Kayak tadi kan Bapak masih bingung, punyanya Andini Bu, tapi ternyata Andini nggak masuk di pembahasan. Gitu Pak ya. Nah, kemudian Bapak harus ikuti intervensi itu, namanya juga penelitian atau karya ilmiah akhir ini kan seperti mini riset ya Pak ya. Jadi sama seperti Bapak melakukan penelitian, tetapi hanya pada 1 orang. Kalau penelitian selayaknya penelitian intervensi itu kan minimal 30 sampel pre, post, atau kontrol, atau perlakuan. Tetapi Bapak hanya menggunakan 1. Jadi benar-benar harus diukur pre dan postnya. Intervensinya harus sama dengan penelitian yang digunakan sebagai evidence base. Gitu. Kemudian Bapak bandingkan hasilnya. Di pasien saya peningkatan kontrolnya itu sampai sekian skor. Kemudian di pasien penelitian sebelumnya cuman sekian skor. Apa yang terjadi? Gimana pengontrolan halusinasinya? Gimana tanda dan gejalanya? Samakah dengan penelitian yang orang lain lakukan? Gitu. Ya Pak ya. Jadi kan Bapak kalau tanda dan gejala itu pasti ingat kan setiap harinya ketika diajarkan hari pertama, bisa nggak dia ngikutin gerakan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Di hari berikutnya dia cuma setengah aja, kan pasti ada tuh Pak progresnya. Nah, itu yang Bapak ceritakan di 4.4, konsep dan penelitian terkait. Karena yang Bapak tuliskan di sini itu nggak tergambar pasien Bapak seperti apa. Cuman Bapak masukkan saja penelitian-penelitian terkait. Pembahasannya belum jelas. Oke? Terbayang Bapak kira-kira seperti apa nantinya? Terbayang Bu. Terbayang. Oke. Kemudian di
4.5. Alternatif pemecahan yang dapat dilakukan. Di sini adalah rencana tindak lanjut yang bisa Bapak berikan ke pasien. Jangan Bapak bahas lagi si senam aerobik low impact ini secara rutin, tetapi apa yang Bapak bisa berikan lagi ke pasien selain si aerobik low impact ini. Apakah ternyata misalnya ini kan pasiennya udah bolak-balik sampai 7 kali ya Pak ya? Ya, udah bolak-balik Bu. Bolak-balik udah 7 kali. Selain memang dari personalnya sendiri, keluarganya berarti kurang bagus dong ya Pak? Ya, dari Karena keluarga regimen juga. terapiknya. Nah, misalnya nih ternyata rencana tindak lanjutnya Bapak tingkatkan dukungan keluarganya, kasih intervensi terapi di keluarga. Kan bisa begitu Pak ya. Jadi rencana tindak lanjut apa nih yang bisa kita berikan lagi untuk menguatkan intervensi yang kita berikan. Gitu Pak ya, di alternatif pemecahan yang dapat dilakukan. Terbayang sampai di sini Pak? Terbayang Bu. Oke, sebenarnya nggak banyak nambah, Bapak cuman akan merevisi 3 poin itu saja yang besar itu saja. Ya, mungkin dari saya itu saja secara garis besar sebenarnya sudah baik Pak. Cuman belum tajam mengarah ke pasien Bapak sendiri itu belum kelihatan jadinya gitu ya. Padahal di ASKEP udah Bapak jelasin tuh. Tanggal sekian saya melakukan ini. Harusnya di pembahasan lebih didetailkan. Bisa nggak dia mengikuti hari pertama, hari kedua, gerakannya gimana dia, hari ketiga. Makanya kenapa tadi di awal saya tanya, Pak itu kenapa harus beramai-ramai? Kalau beramai-ramai, kira-kira Bapak bisa nggak mantau per tahapan pergerakan pasien tersebut hanya satu pasien itu? Bisa nggak? Pasti nggak bisa terperhatikan jadinya kan? Ya nggak Pak? Iya Bu. Iya, oke gitu ya. Mungkin dari saya itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Desa. Baik, terima kasih Bu Wiwi telah menguji dari saya sendiri. Jadi tadi mungkin ditibaratkan terkait ini juga ya Pak Sainan, apa namanya, nanti di kutipannya ya diperiksa kembali, jadi harus sesuai sama apa namanya di daftar pustakanya ya. Jadi dikutipkan ngambil sumber dari siapa, kemudian pustakanya siapa, ya apapun yang diambil dari jurnal siapapun itu harus tersampaikan ya, baik disampaikan di apa yang tulis tadi di depan, kutipannya menurut siapa, tahun berapa, kemudian muncul dari daftar pustaka ya. Terus nanti silakan untuk pembahasan ya dipertajam kembali sesuai dengan arah dan masukan dari Dewan Penguji ya. Baik, itu aja sih dari saya, Pak Senan. Mau nunggu sebentar ya. Kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi diskusi. Mohon kepada Bowi untuk menyiapkan nilainya. Ya. Nilainya sudah saya kirim Ibu. Oke, baik Bu Wiwi, terima kasih. Nilainya sudah diterima. Mungkin kesempatan terakhir kita masuk ke sesi penyampaian hasil. Dipersilakan kepada Bu Wiwi untuk menyampaikan hasilnya. Silakan Bu Wiwi. Baik, terima kasih banyak Ibu Desa. Bapak Sainan, saya dipercaya oleh Dewan Penguji untuk menyampaikan hasil. Jadi untuk hasil Bapak sebenarnya sudah bagus nih, dari saya nilainya bagus, dari Bu Desa juga sudah bagus, Bapak dinyatakan lulus dengan perbaikan, selamat ya Bapak ya. Terima kasih Bu. Pesan saya satu saja Pak, jadi begini, harapannya untuk KIA ini tidak hanya sekedar lewat, karena nanti KIA kan masuk kurikulum. Kami harapkan dari Prodiners ya, karena saya ada di Prodiners, ada proses pembelajaran yang memang benar-benar akhirnya berdasarkan evidence base itu Bapak bisa berikan ke pasien Bapak dengan maksimal gitu, berdasarkan riset mini Bapak ini. Gitu. Ini Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya kembalikan ke Ibu Desa. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Wiwi. Dengan disampaikan hasilnya tadi, saya ucapkan selamat ya pada Pak Sainan Jaya. Terus saya ucapkan terima kasih kepada Wiwi atas kesediaannya untuk menguji pada siang hari ini. Yang tutup ujian kian pada siang hari ini dan mengucapkan Rama Santi, Om Santi Santi Om. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Desa. Terima kasih Bu Wiwi. Selamat siang. Sama-sama Pak. Yang izin live ya. Izin live Pak. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu.